Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya Hafifah Mahrani BZ dengan NIM G1D1222103 dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi akan menjelaskan beberapa informasi terkait biaya kesehatan. Proses pelayanan kesehatan tidak bisa dipisahkan dengan pembiayaan kesehatan. Biaya kesehatan ialah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Suatu biaya kesehatan yang baik haruslah memenuhi beberapa syarat pokok, yakni yang pertama, jumlah. Tersedianya dana dalam jumlah yang cukup dalam arti dapat membiayai penyelenggaraan seluruh upaya kesehatan yang dibutuhkan serta tidak menyulitkan masyarakat yang memanfaatkannya. Yang kedua yaitu penyebaran, mobilisasi dana kesehatan yang ada sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu pemanfaatan. Alokasi dana pelayanan disesuaikan dengan tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Permasalahan biaya kesehatan di Indonesia yang sering terjadi yaitu seperti kekurangan dana. Dana yang disediakan untuk pelayanan kesehatan tidak memadai karena pengalokasian anggaran pelayanan kesehatan masih kurang atau kurang diprioritaskan. Indonesia misalnya, jumlah dana yang disediakan hanya berkisar antara 2-3% dan total anggaran belanja dalam setahun. Yang kedua yaitu tingkat inflasi. Biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi, karena apabila terjadi kenaikan harga di masyarakat, maka akan mempengaruhi biaya operasional pelayanan kesehatan masyarakat akan meningkat. Yang ketiga yaitu kemajuan ilmu dan teknologi. Karena kemajuan ilmu teknologi terhadap pelayanan kesehatan, maka meningkatkan biaya kesehatan untuk menggunakan berbagai peralatan modern dan canggih. Yang keempat yaitu pengelolaan dana yang kurang baik. Para pengelola belum dapat mengelola dana dengan baik, penyebaran dan pemanfaatan dana belum begitu sempurna. Lalu, ada juga pemanfaatan dana kurang tepat. Pemanfaatan dana yang tidak tepat juga merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam pembiayaan kesehatan. Banyak negara yang biaya pelayanan kedokterannya jauh lebih tinggi daripada pelayanan kesehatan masyarakat. Padahal semua pihak telah mengetahui bahwa pelayanan kedokteran dipandang kurang efektif daripada pelayanan kesehatan masyarakat. Terdapat beberapa mekanisme pengendalian biaya. Beberapa mekanisme tersebut antara lain yaitu yang pertama, Certificate of Need, yang menerapkan ketentuan yang dikenal sebagai Certificate of Need untuk mengendalikan investasi yang terlalu besar dan jangka waktu pengembalian yang terlalu singkat. Lalu yang kedua yaitu Feasibility Study, melakukan studi kelayakan yang bersifat sosial untuk mengendalikan biaya kegiatan rutin yang terlalu tinggi, terutama yang berhubungan langsung dengan kebutuhan pemakai jasa pelayanan kesehatan. Lalu yang ketiga yaitu Professional Standard, menerapkan ketentuan pelayanan kesehatan yang etis dan sesuai standar termasuk imbal jasa dokter untuk mengendalikan biaya kegiatan rutin kesehatan. Yang keempat yaitu Development Plan, menggunakan rencana pengembangan yang telah direncanakan dan disetujui sebelumnya untuk mengendalikan biaya rencana pengembangan yang berlebihan. Yang kelima yaitu Medical Audit, melakukan audit medis secara berkala untuk memastikan efektivitas penerapan etis dan standar dalam pelayanan kesehatan. Yang terakhir yaitu Rate Regulation, mengatur tarif pelayanan kesehatan untuk mencegah peningkatan total tarif yang dibayarkan ke rumah sakit. Untuk mengendalikan biaya kesehatan, ada beberapa strategi yang dapat digunakan, yaitu yang pertama adalah pengelolaan biaya kesehatan melalui program jaminan kesehatan. Program jaminan kesehatan dapat membantu pengendalian biaya kesehatan dengan memberikan pelindungan kesehatan yang lebih baik dan meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan. Pemerintah dapat mengelola program jaminan kesehatan dengan cara menyediakan subsidi untuk pengguna jaminan kesehatan, sehingga mengurangi beban biaya kesehatan bagi pengguna. Lalu yang kedua yaitu penggunaan teknologi untuk mengendalikan biaya kesehatan. Teknologi dapat membantu mengendalikan biaya kesehatan dengan cara mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Contohnya, teknologi telemedicine dapat mengurangi biaya transportasi dan infrastruktur sehingga mengurangi biaya kesehatan.
Yang terakhir yaitu pengembangan partnership dengan pihak lain untuk mengendalikan biaya kesehatan. Pengembangan partnership dengan pihak lain seperti perusahaan dan organisasi masyarakat dapat membantu mengendalikan biaya kesehatan. Partnership ini dapat membantu mengurangi biaya operasional dan meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan. Nah, kita sudah mengetahui beberapa hal terkait dengan biaya kesehatan. Saya, Hafifah Mahrani, berharap dengan penyampaian informasi terkait biaya kesehatan ini dapat meningkatkan pengetahuan kita semua terkait dengan biaya kesehatan. Maka dari itu, saya mohon maaf bila ada terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan perbuatan dalam pembuatan video ini. Terima kasih saya ucapkan dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.